Good morning, dear student. Okay, how are you today? I hope you are doing well and in a healthy conditions. So today we meet for the first time for English learning. So my first materials for you is about the introduction to obligations. Selamat pagi anak-anak. Biar Miss gak ngomong bahasa Inggris terus ya. Jadi selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Ini pembelajaran daring kita yang pertama, dan materi yang pertama kita bahas adalah tentang Introduction to Obligations. But before that, I already sent you a link of Padlet and asked you to share your ideas or knowledge, basic knowledge about what obligation is in your opinion. Jadi tadi Miss sudah share link Padlet di WA group kita, WA group bahasa Inggris, dan meminta anak-anak untuk men-share apa pikiran anak-anak, apa pengetahuan anak-anak tentang apa itu obligation. So, have you done it? Sudah dikerjakan? Atau sudah di-share? Jadi, seperti buat postingan ya di Padlet itu. Nah. Okay, so now, let's back to our learning. Kita kembali lagi ke pembelajaran kita ya. Okay, so before I ask you to join these discussions about introductions of obligations, I want to give a little bit descriptions or introduce you to my principles in teaching English. So these some rules that you need to follow. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss ingin memperkenalkan anak-anak kepada rules, aturan yang menjadi prinsip Miss ketika mengajar bahasa Inggris. So you must follow this one. Jadi anak-anak sebagai muridnya Miss harus mengikuti rules ini ya. So this is my English class rules. Jadi ini adalah rules atau aturan di kelas bahasa Inggris yang Miss ajarkan. Okay, so I have a rules. It's called 4A rules. Jadi Miss punya aturan atau prinsip namanya 4A rules. Peraturan 4A. 4A kayak model kertas ya, bukan. So 4A stand for, jadi 4A itu adalah singkatan dari first one, attendance, number 2, activeness, number 3, it's attitude, fourth, assignment. Jadi yang pertama, A yang pertama itu artinya kehadiran, attendance itu artinya kehadiran. Walaupun kita PJJ, ya PJJ anak-anak kan belajar dari rumah, masa harus dicek Miss kehadirannya? Tentu, karena ketika anak-anak belajar di rumah, belum tentu kan anak-anak itu ikut pembelajaran bahasa Inggris. Bisa aja anak-anak bilang, oh ya saya ikut belajar bahasa Inggris tapi absen enggak, ngerjain tugas enggak. So, that's the important of attendance. Jadi bukan hanya baru di rumah sudah pasti ikut pembelajaran gitu. Cepat tahu cuma ngabsen aja, habis itu nggak ikut pembelajarannya seperti apa. So, this attendance means bukan cuma absensi anak-anak, tapi keikutsertaan anak-anak dalam pembelajaran yang Miss berikan. Baik itu secara daring atau nanti ketika kita sudah bisa tatap muka terbatas di sekolah. Okay. Number 2, activeness. So activeness in Indonesia means keaktifan. Jadi dalam bahasa Indonesia, activeness itu artinya keaktifan anak-anak. Keaktifan di sini bukan cuma keaktifan anak-anak ketika menjawab soal yang Miss berikan, ketika kita sesi online secara sinkronus, tapi juga keaktifan ketika anak-anak bisa bertanya kepada Miss, misalnya lewat chat. Ketika nggak mengerti tentang materi, anak-anak mau bertanya, itu juga bentuk keaktifan anak-anak ya, karena ketika anak mau bertanya artinya anak-anak belajar, oh saya bingung ini karena saya belajar hal baru, itu wajar, jadi jangan malu ketika bertanya ya, itu pun ada poinnya. And then attitude itu sikap ya, perilaku. Maksudnya gimana? Anak-anak selama PJJ ini memang sulit, belajar sulit ya kan, akses apapun sulit, tapi bukan berarti anak-anak bisa menggunakan kesulitan tersebut sebagai excuse gitu, semacam yang membolehkan anak-anak untuk oh ya nggak udah ya saya nggak nyetor tugas saja, susah sih gitu, bukan. Jadi anak-anak contohnya attitude yang dinilai itu disiplin dalam absensi misalnya, atau menyetor tugas, tanggung jawab juga mengerjakan tugas, santun ketika anak-anak misalnya bertanya pada guru lewat chat ya, baik itu menelpon, itu juga dinilai nak ya. Jadi poin attitude itu penting. Percuma saja IQ anak-anak tinggi tapi attitude-nya 0 gitu.
Jadi itu penting untuk Miss ya. So that's my principles. And then number 4, assignment. Nah, assignment itu tadi berhubungan ketika Miss mengajar anak-anak pasti akan selalu ada latihan. Tenang, latihannya nggak akan banyak gitu. Oh, hari ini dapat 50 soal, nggak. Paling 5 sampai 10 seperti itu anak-anak. Jadi ketika Miss memberikan anak-anak tugas atau latihan, coba dikerjakan ya. Jangan berpikir, oh saya harus dapat 70 nih untuk lulus pelajaran bahasa Inggris, kan KKM-nya 68. No, nggak seperti itu. Ketika anak-anak sudah berusaha membuat tugas, menyetor tugas, itu pasti Miss berikan nilai. Dan ketika nilai anak-anak pun di bawah standar, oh saya cuma ngerjain tugas dapat 50. It's okay. Anak-anak bisa mengulang lagi, belajar lagi, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Miss akan membimbing anak-anak seperti itu. So the important things adalah ketika anak-anak mendapat tugas, kerjakan. Jika sulit, tanyakan. Ini maksudnya bagaimana ya Miss? Ini maksudnya bagaimana? Apakah seperti ini? Gitu. So, that's the important. Kalau anak-anak tidak nyetor tugas, dari mana juga Bapak Ibu gurunya bisa memperoleh nilai yang akan diberikan nanti di akhir untuk rapot anak-anak. So, that's the important. Jadi, 4A rules ketika anak-anak sudah ikuti 4 aturan yang Miss berikan ini, maka Miss jamin anak-anak pasti bisa mendapatkan nilai KKM bahkan lebih di bahasa Inggris untuk mata pelajarannya Miss. Jadi perhatikan attendance-nya anak-anak, bagaimana kehadirannya anak-anak, activeness, keaktifan anak-anak bagaimana, attitude, sikap, ya, assignment bagaimana. Apakah anak-anak sudah menyetor tugas, apakah sudah dikerjakan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti, oh karena susah, ya udah saya copy paste, saya kirim aja tugas teman, atau juga ibu bapak gurunya nggak tahu tulisan saya. Jangan sampai seperti itu attitude-nya udah 0 gitu. Lebih baik anak-anak buat tugas sendiri, dapat nilai sendiri, hasil dari pemikiran anak-anak sendiri. That's the good one. Itu yang lebih baik. Okay, so now biar nggak terlalu panjang ya, Miss menjelaskan. So that's about my rules in my English class. Now let's move to our materials. So today you are going to learn about introduction to obligation. Jadi anak-anak hari ini akan belajar tentang introduction to obligation. Pertama, kita harus tahu dulu learning objectives-nya apa. Tujuan dari pembelajaran kali ini apa ya? Melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial serta unsur kebahasan dari teks tentang ungkapan keharusan atau obligation, ya. Jadi anak-anak sudah tahu sekarang keharusan itu artinya dalam bahasa Inggris obligation. Yang kedua, mengungkapkan dan merespon teks interaksi transaksional lisan dan tertulis tentang keharusan atau obligation dengan pelafalan dan intonasi yang benar dan baik, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu antara tulisan dengan ucapan kan sering berbeda. Itu yang harus kita latih. And next, it's mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait aturan dan keharusan. Jadi aturan itu bahasa Inggrisnya rules, keharusan itu obligation. Okay? So that is our learning objective. Nah, mungkin anak nanti berpikir, kok harus belajar tentang obligation? Emang nanti kepake ya di praktek kehidupan sehari-hari? Okay, so we will find out that this is important, useful or not. Jadi nanti kita akan cari tahu, kira-kira ini bermanfaat nggak sih? Berguna nggak sih untuk kehidupan saya? Ngapain juga belajar obligation kalau nggak dipraktekin, kan gitu. Okay, dear student, are you ready to start the lessons? Let's begin. Kita mulai ya pembelajarannya. Okay, this first activity is let's speak up. So you can follow me and repeat my words after I speak the dialogue. Jadi anak-anak bisa mengikuti atau menirukan apa yang Miss ucapkan setelah Miss membaca dialognya. Okay? Let's start in a count of 1, 2, 3. Student, can you tell me our school rules? Yes, Made. Student must wear school uniform. Very well, Made. Who want to tell our school rules? Dewa? We must not sleep in the classroom, miss. Good, Dewa. What else? Student must not bring handphone to school. Exactly, Putra. The last one. Ayu? We must come to the class on time, miss. Good job, dear. So here are some of our school rules. Student must wear school uniform. We must not sleep in the classroom. Student must not bring handphone to school.
We must come to the class on time. Okay, so how do you feel speaking English? Gimana menurut anak-anak? Perasaan anak ketika ngomong bahasa Inggris? Ribet ya? Kelumis bibir, lidah saya kaku gitu ya. I hope so. I hope not. I hope so lagi. I hope not. Semoga anak-anak nggak merasa gitu ya. Jadi ketika belajar bahasa Inggris itu harus dilatih anak-anak. Jangankan anak-anak, misalnya ketika tidak, misalnya dapat membaca atau berbicara bahasa Inggris dalam beberapa waktu, pasti akan merasa lidahnya susah, kaku gitu ya. So, but don't be desperate, jangan langsung putus asa, latih aja terus. Mau dibilang pengucapannya sama orang, ih apa sih ngomong kayak itu, dilatih saja. Ketika anak sering berlatih, maka pelafalan anak-anak akan bisa semakin bagus ya. Okay, so that's about the dialogue. Do you get the idea of this dialogue? Anak-anak kira-kira bisa dapat ide atau poin nggak dari dialog antara Miss Rani and her student, Miss Rani dan murid-muridnya ini? So basically it's about this one, school rules. School artinya sekolah, rules artinya peraturan. School rules dibalik peraturan sekolah. Okay, so Miss Rani asking about the school rules in their school. Ya, jadi apa aja rules di sekolah mereka? Murid-muridnya tadi menjawab ada Made, ada Putra, Ayu, ya, juga Dewa. Okay, now let's move. Can you guess what word are used to indicate obligations? Nah, anak-anak kira-kira ketika tadi Miss Rani nanya tentang school rules, di kalimat yang disampaikan oleh murid-muridnya tersebut, kata apa yang menunjukkan, oh ini kalimatnya kalimat obligation nih, gitu. Yang ini nih. Can you guess? What word? Kira-kira apa ya? Now, let's begin the explanations. Kita mulai ke penjelasannya. Okay, so the first one, obligation. What is obligations? Apa ya obligation ya? Tadi kan anak-anak sudah isi Padlet ya. Nah, ketika anak-anak isi Padlet itu anak-anak isi apa? Oh, obligation menurut saya ini, Bu. Soalnya saya searching di Google artinya itu. Kita konfirmasi ya. So obligation is an expression that we use when we want to state something that necessary to do, such as rules or duty. Jadi anak-anak, obligation itu adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan ketika ingin menyampaikan sesuatu, ya, sesuatu yang necessary. Necessary itu artinya penting, wajib, harus disampaikan, harus diketahui orang. Such as rules and duties. Contohnya rules, peraturan ataupun duty. Duty itu artinya kewajiban, ya. Jadi ketika anak menyampaikan tentang peraturan dalam bahasa Inggris, maka anak akan menggunakan ungkapan obligation ini. Okay, next point. There is a consequence when we don't do the obligation, like we got a punishment. Jadi anak-anak, ketika kita tidak melakukan obligation ini, ya, keharusan ini, ya, dalam bentuk peraturan ataupun kewajiban, maka akan ada sanksi yang didapat. Okay, this one, punishment, ya, sanksinya. School rules misalnya. Anak-anak datang ke sekolah tidak menggunakan school uniform, ya, tidak menggunakan seragam sekolah, maka pasti ada sanksinya. Atau ketika sekarang masa pandemi ini ya, anak-anak melanggar prokes keluar rumah tanpa pakai masker, pasti anak-anak dapat sanksi, ya, entah itu dalam bentuk denda atau teguran, ya. Sanksi itu bisa bentuknya denda, bisa juga teguran. And next, the question tadi, what the word that indicate obligation? So obligation is indicated by word called auxiliary verb. Jadi anak-anak, obligation itu ditunjukkan oleh sebuah kata kerja, namanya kata auxiliary verb, kata kerja khusus, yaitu this one, must and mustn't or must not. Jadi auxiliary verb that indicate obligations are must and mustn't or must not. Ditunjukkan oleh kata must yang artinya harus, mustn't artinya tidak boleh, bukan tidak harus ya, tidak boleh. Mustn't ini juga bisa ditulis dengan must not. Must not, mustn't itu sama, ya. Mustn't itu bentuk pendeknya. This one must, ini mustn't, ini must not. Okay, so sampai di sana.
Udah ya, jelas ya. Jadi obligation itu apa? Kalau kita tidak melakukan obligation seperti apa? Apakah boleh nggak dilakukan? Bebas saja gitu. Kemudian kata yang mengindikasikan obligation ini kata apa saja. Jadi ada dua. Ada kata this one, must, dan yang satu ini must not atau mustn't. Okay. So next, why we learn about obligation? Kenapa sih Miss belajar tentang obligation? Emang kepake gitu, misalnya anak tanya. So exactly it is. Jadi terpakai nak. It does. Kenapa kita itu hidup di lingkungan society that everything that we do there's a rules about it. Jadi setiap hal yang kita lakukan ada peraturannya kan. Kita itu hidup di masyarakat yang ada aturannya. Ketika misalnya kita menyampaikan aturan dalam bahasa Indonesia, ya gampang-gampang saja karena bahasa Indonesia itulah bahasa kita, salah satu bahasa ibu kita. Sedangkan dalam bahasa Inggris bagaimana? Nah, jadi ada hal-hal dalam bahasa Inggris yang perlu anak-anak cermati baik-baik. Misalnya, oh saya mau nyari kata harus nih di kamus, tapi bisa saja ada lebih dari satu kata harus dalam bahasa Inggris. Nah, harus yang mana nih saya pakai kalau mau menyampaikan tentang peraturan? Nah, ketika anak belajar obligation di sini, anak tahu, oh ternyata kata must yang dipakai untuk menyampaikan peraturan gitu. Oh, harusnya dalam bahasa Inggris itu yang untuk peraturan adalah must sama must not. Itu ya. Jadi, and then when there's misalnya ada turis, ya, misalnya pandemi udah berakhir, ada turis yang datang ke desa anak-anak, kemudian dia tanya, what are the rules in these temples if I want to come in? Ya, misalnya dia tanya gitu, apa nih peraturan di puranya anak-anak ketika misalnya si turisnya mau ngelihat nih ke dalam? Anak-anak bisa, oh saya mau bilang harus berpakaian yang sopan, apa ya bahasa Inggrisnya? Oh iya, di obligation pakai must. So, sir, you must wear appropriate clothes. Misalnya anak bisa bilang gitu, okay. Gitu. Siapa tahu kan kalau boleh itu suka pakai singlet gitu. Jadi kalau masuk ke pura ya pakai pakaian yang sopan baru boleh masuk. Gitu. Okay, is it clear? Jadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan anak-anak. Dan anak pasti akan menemukan kapan nih pakai gini. Okay, now let's we move to the expression that we use in obligation. Jadi kita sekarang masuk ke contoh ungkapan yang digunakan ketika menyampaikan obligation atau keharusan. Stating obligation, jadi artinya menyatakan keharusan. Okay? All of these materials are included in your handout that I shared yesterday. So you can read it again or watch my video if you don't get any point clearly. Jadi anak-anak semua materi yang Miss sampaikan di sini ada di handout yang sudah Miss share kemarin kepada anak-anak. Jadi jika anak-anak ada poin yang kurang dimengerti, bisa cek lagi handoutnya, bisa juga cek video ini nanti di replay saja. Okay, now let's we move to the expression. Stating obligation. I, you, we, he, must. Maksudnya di sini adalah ketika anak-anak ingin menyatakan obligation, anak-anak menggunakan subjek bebas ya. Ini contoh beberapa saja, 4 yang bisa pakai I, you, they, we, he, she, it. It's up to you. Tergantung subjeknya apa ya. And then followed by must. Jadi diikuti dengan kata must karena ini yang menunjukkan obligation. Example. You must do the homework. You must do the homework. Okay. Respond artinya tanggapannya. Yes, I'll do it. Yes, I'll do it. Okay, artinya yang pertama ini adalah kamu harus mengerjakan PR. Responnya, ya, saya akan mengerjakannya. Second, I must come to school on time. I must come to school on time. Okay. Okay. Saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Okay. He must wear school uniform. He must wear school uniform. Of course. Of course. Okay. He must wear school uniform artinya dia harus menggunakan seragam sekolah. Responnya, tentu. Okay. You can repeat after me. Jadi anak-anak ketika Miss tadi mengucapkan expressionnya atau ungkapannya, anak-anak boleh mengulang pengucapannya, mengikuti Miss meniru gitu misalnya. Ya. So, this one. Kita ulang sekali lagi ya. You must do the homework. You must do the homework. I must come to school on time. I must come to school on time.
He must wear school uniform. He must wear school uniform. Responsnya sekarang, yes, I'll do it. Yes, I'll do it. Okay, okay. Of course, of course. Oke, next. Tadi menggunakan kata must yang artinya harus. Sekarang, stating obligation menyatakan keharusan dengan menggunakan kata must not atau mustn't yang artinya tidak boleh. Ya, dilarang. This one. You must not smoke here. You must not smoke here. Response, all right. All right. I mustn't ride a motorcycle. I mustn't ride a motorcycle. Definitely. Definitely. This one. Student must not bring handphone to school. Student must not bring handphone to school. Respond, sure. Sure. Okay. Kalau tadi menggunakan must yang artinya harus, sekarang must not yang artinya tidak boleh, dilarang. You must not smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. Kamu dilarang merokok di sini. I mustn't ride motorcycle. Saya tidak boleh mengendarai motor. Why? Because I'm under 17 years old. Misalnya gitu. Kenapa nggak boleh naik motor? Karena masih di bawah 17 tahun. Yang berhak mengendarai motor itu adalah anak atau orang yang sudah berumur 17 tahun, yang sudah memiliki KTP dan punya SIM. Kan itu seharusnya. Tapi anak-anak sudah ada yang mengendarai motor ya. Udah melanggar berarti. Okay. Next. This one, student must not bring handphone to school. Nah, siswa tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Itu peraturan sekolah. Oke. Okay. Alright, artinya ya. Definitely, tentu. Sure juga artinya tentu. Alright, ya oke. Okay. Sama dengan oke okay, artinya. Ya, jadi mengucapkan iya saja dalam bahasa Inggris itu banyak. Bukan cuma yes, 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 no. You can say okay, alright, oh fine. Gitu bisa. Sure, bisa juga. Okay, next. Okay, what is this? Now write your own summary about the material. So, what does meaning? Ini artinya sudah di akhir ya kita ya. Sudah, selesai nih pembelajaran. Cuma segitu aja. Oh, berat ya. Oh, kirain mudah. Enggak. Jadi, anak-anak, sesuai dengan judulnya, materi kali ini adalah Introduction to Obligation. Jadi, kita baru perkenalan nih dengan obligation. If I can break down what we already discussed, the first one it's about what obligation is, and then how about we don't do the obligation. The third is the word that indicate and also the expression. Sekarang Miss ngomongnya pakai bahasa Indonesia Miss gitu. Saya bingung, pusing ya. Yes. Sekarang Miss jelasin dalam bahasa Indonesia. Jadi anak-anak tadi kalau bisa di breakdown, anak-anak sudah belajar yang pertama, apa itu obligation? Pentingnya apa sih belajar obligation? Tadi kan udah Miss kasih tahu. Kemudian kalau tidak melakukan obligation emangnya kenapa? Wajib gitu? Harus? Kemudian kata kunci yang menunjukkan oh ini kalimatnya obligation nih, tentang peraturan nih, tentang keharusan. Kata apa tadi? Ada dua kan? Must dan mustn't. Kemudian contoh expression, contoh ungkapannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, responnya bagaimana. Nah sekarang anak-anak silahkan catat di buku catatan anak-anak dengan bahasa anak-anak sendiri dalam bahasa Indonesia. Oh, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini tentang obligation adalah ini. Ya, you free to write what's your ideas in your notes. Jadi anak-anak bebas menulis yang saya tangkap dari pelajaran hari ini nih seperti ini. Nah, tuangkan itu di catatan. Jadi anak-anak juga akan lebih mudah mengingatnya. Okay, next. Okay, so after this I will share a link of quizzes to your group, so our group, ya. Jadi nanti akan Miss share link quizzes di grup mapel kita. Anak-anak akan mengerjakan quiz. Quiznya nggak banyak kok. 8 pertanyaan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini di Introduction to Obligation. Jadi silakan nanti anak-anak login, quiznya online, kayak main game kok, ya. Semoga anak-anak senang gitu. Nanti anak-anak tulis ketika login nama lengkap anak-anak dan kelasnya. Kemudian silakan jawab 8 pertanyaan yang Miss berikan terkait dengan materi hari ini. Oh Miss, saya belum ngerti. Ya udah, kalau misalnya belum ngerti silakan dicek lagi video ini, disimak lagi, baru dijawab quiznya, boleh.
Ya, untuk quizzes ini anak-anak kerjakan hari ini. Oke, nah after the quizzes, ya tadi quizesnya itu kayak anggap kayak main game ya. Jadi untuk konfirmasi anak-anak. Nah, kalau quizzes ini untuk konfirmasi anak-anak. Anak-anak kira-kira sudah seberapa paham sama materi yang Miss berikan. Jadi sebagai feedback juga untuk Miss, oh ya ternyata saya mengajarnya seperti ini, kurangnya saya di bagian ini. Gitu. Jadi ketika anak-anak kurang mengerti, misalnya Miss juga harus introspeksi. Nah, harus begini nih ngajarnya. Gitu. Oke. Nah berikutnya exercise, latihan artinya. Ingat tadi kan Miss bilang tentang 4A itu, poin terakhir adalah assignment, tugas latihan. Jadi ada latihan untuk anak-anak ya. Kalau tugas kesannya kayak berat nih gitu. Kita pakai latihan ya. So the direction is, here's the dialogue in activity 1. Please read the text again and answer the question based on the information from the dialogue. Artinya, jadi ini adalah dialog yang ada tadi di aktivitas pertama kita. Let's speak up. Dialog dialog antara Miss Rani and her student, Miss Rani dengan murid-muridnya. Oke, anak-anak baca kembali dialognya, pahami, and then answer the question based on the information from the dialogue. Artinya adalah anak-anak jawab pertanyaan yang Miss berikan di sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi jawab 5 pertanyaan ini ya berdasarkan informasi yang anak-anak dapat di dialog ini. Okay. Number 1, is Miss Rani a student? Oke, jawabannya antara yes or no. Who is the first student to tell the school rules? Who? Ya, kalau anak tahu apa artinya who? Siapa? Berarti nama orang. And then 3, what kind of clothes must the student wear to school? Wear. Kind of clothes. Apa? Apa jenis clothes yang harus dipakai? What thing must the student not take to school? Thing, benda. Must not. Tidak boleh. Okay. How many school rules the student tell? Please write them down. Jadi di sini nomor 5 itu ditanya school rules yang disampaikan oleh students apa saja. Write them. Tulis semuanya. Okay. So when you do this exercise, jadi ketika anak-anak nanti mengerjakan exercise ini, kerjakan di buku tugas and write your name, your class and your number. Jadi nanti di tugas anak-anak di bagian atasnya itu tulis nama anak-anak, nama lengkap, kelas apa, kemudian nomor absen berapa, baru tulis jawaban anak-anak untuk exercise 1 obligation ini. How to submit, gimana caranya mengumpulkan? Ya, jadi anak-anak silahkan kirim jawaban anak-anak ke WA pribadi Miss dengan cara foto jawabannya and send to my WhatsApp account. Jadi anak-anak kirim ke WhatsApp Miss langsung ya. Jangan di kirim ke grup nanti ya, tahu temennya. Jadi kirim langsung ke WA pribadinya Miss jawaban tugas ini. Cukup jawabannya saja anak-anak tulis, nggak usah nulis soalnya lagi. Kemudian jangan lupa juga ya, tadi Miss bilang nama, kelas, nomor absen dicantumkan. Okay, so that's your exercise. Untuk exercise ini, Miss, ini harus dikumpul hari ini juga. No, ini bisa anak-anak kumpul paling lambat, ya artinya batas waktunya. Kalau mau dikumpul sekarang dan bisa dikerjakan sekarang, silahkan. Up to you. Tapi kalau misalnya belum bisa dikerjakan sekarang, ada batas waktunya. Jangan sampai telat. Batas waktunya adalah sampai hari Senin, ya. Hari Senin minggu depan itu batas waktu terakhir. Anak-anak harus mengumpulkan tugas ini sebelum kita bertemu lagi minggu depan untuk materi berikutnya. Okay, so that's all our first online learning and our first materials in the semesters for the 8th grade. Ya, jadi anak-anak tadi itu adalah pembelajaran online atau daring kita yang pertama dengan materi juga yang pertama untuk kalian anak-anak kelas 8. So thank you so much for your kind attentions and your enthusiasm in learning English with me. Jadi terima kasih banyak untuk perhatian anak-anak dan juga rasa antusiasme anak-anak dalam belajar bahasa Inggris dengan Miss. And if you have any questions or you have something that make you don't understand the materials or make you confused
about the obligations, you can ask me. Jadi anak-anak ketika anak-anak misalnya ada yang mau ditanyakan atau bingung dengan materi ini, aduh Miss saya nggak ngerti maksud Miss gimana ya, silakan bertanya, jangan malu-malu ya. Ingat tadi Miss bilang 4A rules-nya, salah satunya adalah activeness. Activeness itu tidak selalu dengan keaktifan menjawab soal. Oh, baru jawab soal baru dia pinter. Belum tentu. Ada anak yang kritis namanya, bukan anak kritis dalam artian kesehatan ya, kritis dalam pemikiran. Jadi anak-anak kritis ini biasanya punya banyak pertanyaan. Loh, kok bisa begitu? Bukan hanya asal menerima. So, please ask me. You free to ask me. Anak-anak bebas untuk bertanya pada Miss selama itu dengan tadi ya sopan nanyanya, kemudian oh ya Miss saya nggak ngerti ini, bisa nggak Miss. Ketika anak-anak bertanya, Miss juga senang gitu. Oh ya anak-anak ini berarti belajar nih, dia sampai bingung, berarti memang karena ini materi baru, wajar mereka bingung, wajar belum mengerti. Okay, so if you have any question, please don't be hesitate to ask me. Jangan malu-malu untuk bertanya. Okay? So thank you so much once again, and see you next week in our second meeting and with the second materials. See ya. And stay healthy and follow the health protocol. Tetap sehat, jaga kondisi baik-baik anak-anak, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.